Di tengah hiruk-pikuk kota, bulan suci Ramadan tiba, membawa serta janji ampunan dan keberkahan. Namun, bagi sebagian orang, esensi sejati Ramadan terkadang tertutup oleh kesibukan duniawi. Seperti Aris, seorang pemuda yang hari-harinya diisi dengan gemerlap layar dan deru permainan online. Waktu sahur hingga berbuka terasa begitu panjang, bukan karena menahan lapar dan dahaga, tapi karena menanti malam tiba untuk kembali tenggelam dalam dunianya. Salat pun seringkali terburu-buru, sekadar formalitas untuk menenangkan hati yang sebenarnya gelisah. Ramadan seolah hanya menjadi latar belakang dari rutinitasnya yang tak berubah. Di sudut lain kota, ada Pak Malik, seorang pedagang kue yang ulet. Baginya, Ramadan adalah musim panen. Pesanan yang membludak membuatnya sibuk dari fajar hingga senja. Ia begitu bersemangat menyiapkan takjil untuk orang-orang yang berbuka. Namun seringkali ia sendiri lupa untuk berhenti sejenak, untuk sekadar merenung atau membaca beberapa ayat suci. Keuntungan materi menjadi fokus utama, mengalahkan keuntungan spiritual yang seharusnya ia raih. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, Ibu Sera berjuang dengan emosinya, menyiapkan sahur dan buka puasa untuk keluarga. Sambil menahan lapar, membuatnya mudah tersinggung. Suara anak-anak yang bermain terasa lebih bising dari biasanya. Kesabarannya menipis seiring berjalannya hari. Ia berpuasa, namun ia lupa bahwa puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan amarah dan perkataan yang tidak baik. Ia merasa lelah dan bertanya-tanya, di mana letak ketenangan yang dijanjikan. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka bertiga di sebuah musola kecil yang teduh. Aris singgah karena ponselnya kehabisan baterai. Pak Malik mampir untuk salat asyar sebelum kembali ke tokonya. Dan Ibu Sarah mencari ketenangan setelah pertengkaran kecil di rumah. Saat mereka duduk dalam diam, seorang kakek tua dengan wajah teduh dan senyum ramah menghampiri mereka. Ia baru saja selesai berzikir. Melihat wajah-wajah yang gundah, sang kakek memulai percakapan dengan lembut. "Anak-anakku," sapanya, "wajah kalian tampak lelah. Apakah puasa hari ini terasa berat?" Aris hanya mengangguk pelan. Ibu Sarah menghela napas. Pak Malik tersenyum masam. Sang kakek melanjutkan, "Ramadan itu ibarat tamu agung. Ia datang tidak hanya meminta kita menahan lapar dan haus. Ia datang membawa hadiah yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk kembali kepadanya. Namun, hadiah itu hanya bisa kita terima jika kita benar-benar menyambutnya. Kadang, kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri," kata kakek itu sambil menatap Aris dengan lembut. "Permainan memang menyenangkan, tapi apakah kesenangan itu akan menemanimu selamanya? Ramadan ini, cobalah ganti sebagian waktumu bermain dengan membaca Al-Quran. Walau hanya satu ayat, rasakan ketenangannya." Kemudian, ia beralih ke Pak Malik. "Berdagang itu mulia, apalagi menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Pahalanya besar, tapi jangan sampai kesibukan itu membuatmu lupa pada Sang Pemberi rezeki. Sisihkan sedikit keuntunganmu untuk sedekah, dan sisihkan sedikit waktumu untuk berzikir. Lihatlah bagaimana rezekimu akan terasa lebih berkah." Terakhir, pandangannya beralih ke Ibu Sarah. "Dan untukmu, Ibu, menjadi seorang ibu adalah jihad. Lelahmu adalah ibadah, tapi ingatlah puasa juga melatih kesabaran. Setiap kali amarah hendak meluap, beristighfarlah. Ingatlah bahwa kesabaranmu di bulan suci ini akan diganjar dengan surga." Doa seorang ibu yang berpuasa itu mustajab. Kata-kata bijak sang kakek bagai air sejuk yang membasahi hati mereka yang kering. Aris tertunduk, teringat betapa banyak waktu yang ia sia-siakan. Pak Malik merenung, menyadari bahwa ia telah mengejar dunia dan melupakan akhirat. Ibu Sarah merasakan air mata hangat mengalir di pipinya, menyesali ketidaksabarannya. Mereka bertiga merasakan kesadaran yang mendalam. Ramadan bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia adalah momen untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Malam itu,
Aris tidak langsung menyalakan komputernya. Ia mengambil wudhu, membuka mushaf, dan mulai membaca Al-Quran dengan khusyuk. Hatinya terasa damai. Sebuah kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan dari kemenangan dalam permainan manapun. Pak Malik, sebelum menutup tokonya, menyisihkan sebagian pendapatannya ke dalam kotak amal masjid. Saat salat tarawih, ia merasa begitu ringan dan bersyukur. Bukan lagi jumlah keuntungan yang ia hitung, melainkan jumlah rakaat dan tasbih yang ia lantunkan. Ibu Sarah memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia meminta maaf atas kekasarannya. Saat menyiapkan sahur, ia melakukannya dengan senyuman dan doa, mengubah kelelahannya menjadi ladang pahala. Tamu agung bernama Ramadan itu akhirnya disambut dengan semestinya. Di sisa hari-hari yang penuh berkah, Aris, Pak Malik, dan Ibu Sarah menemukan kembali esensi sejati dari puasa. Bukan lagi sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebuah perjalanan spiritual untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Mari kita isi setiap detiknya dengan ibadah dan kebaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.